Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Baik pemirsa channelnya Sumarno Norman Bonsai dimanapun panjenengan berada. Saat ini saya berada di kediaman Ketua PPBI Kabupaten Blitar, yang mana pada hari ini mau diadakan halal bihalal di tahun 2025 ini. Panjenengan bisa Mirsani, di sini adalah markas Oblo Omah Bonsai Berkah Lodoyo. Seperti itu. Ini kediaman beliau Ketua PPBI Kabupaten Blitar. Ini sambil nunggu teman-teman datang, yuk kita mungkin bisa sambil melihat koleksi-koleksi beliau yang menurut saya ini usianya sungguh sangat lama-lama ini ya. Tampak dari berbagai macam bonsai yang ada di kediaman beliau ini, karakter tuanya sudah muncul semua, hingga seperti contoh ulmus mikro ini daunnya kecil-kecil ya, mungkin ini sudah prosesnya sekian tahun di pot ya. Jadi untuk hasilnya demikian, sungguh sangat luar biasa. Kita ikuti keseruan kita hari ini. Seperti ini koleksi-koleksi beliau. Dari Omah Bonsai Berkah Lodoyo, Oblo. Nah, koleksinya luar biasa. Kita menuju ke Joglo, di mana nanti kita pertemuan ada di sana. Alhamdulillah beberapa senior saya, beberapa penghobi bonsai yang ada di Blitar ini sudah datang kayaknya ya. Terlihat tadi ketika saya datang itu sudah ada kendaraan yang ada di sana. Nah, seperti ini pemirsa, jadi luar biasa, besar sekali untuk bonsai jenis yang satu ini. Nah, ini ada lagi yang istimewa, Bi. Mungkin kalau diikutkan di aspak nanti di Bali, kayaknya oke nih, seperti yang satu ini, Bi. Brazilian. Nah, ini mantap sekali nih. Gaya formal seperti ini. Ini batang, cabang, anak cabang, ranting, anak ranting, cucu ranting, terus daunnya tampak rapat sekali ya, pemirsa. Yuk kita menuju ke Joglo sana. Nah, bener kan pemirsa? Di sana Bapak Ketua bersama teman-teman yang lainnya sudah hadir. Alhamdulillahirrahmanirrahim, masih diberi kesempatan pada tahun ini untuk Swan bertemu, berkumpul bersama teman-teman di PPBI Cabang Kabupaten Blitar. Assalamualaikum Mbak Ji. Minal aidin wal faizin. Pak, mohon maaf lahir batin. Pak, mun ngapunten kekalpatan. Saya ngapunten kekalpatan. Teman-teman pecinta bonsai dimanapun panjenengan berada, kami di sini sambil menunggu teman-teman yang lainnya, kita tetap sambung silaturahim sesama penggemar bonsai yang ada di Kabupaten Blitar ini. Mudah-mudahan kedepannya perbonsaian di Blitar dan di Indonesia pada umumnya nanti bisa berkembang, tambah maju, tambah luar biasa. Oke. Baik, pemirsa channel Sumarno Norman Bonsai, saat ini saya di kediaman Pak Haji Gige Widianto, yang mana beliau ini sebagai Ketua PPBI Kabupaten Blitar. Pak Haji, gimana kabarnya Pak Haji? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat Pak Haji. Ya, alhamdulillah pemirsa. Harapan kami panjenengan pemirsa channel Sumarno Norman Bonsai dimanapun berada saat ini dan seterusnya dalam keadaan sehat walafiat, selalu diparingi keselamatan, diparingi panjang umur, juga rezeki yang melimpah. Pak Haji, mohon izin, ini kesempatan kali ini tadi kan halal bihalal disambung dengan ngobrol pada saat ini. Ini Pak Haji mau menanyakan sesuatu tentang kaitannya PPBI di Kabupaten Blitar. Ini Pak Haji,
apa visi misi Pak Haji Gigih ini sebagai Ketua PPBI Kabupaten Blitar, Pak Haji? Kalau boleh tahu. Oke, terima kasih. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gini, sebetulnya kepengurusan yang dulu itu udah bagus, hanya saja saat itu vakum kegiatan, vakum kegiatan. Kemudian tahun bulan 7 kalau nggak salah itu 2023 diadakan Moscap. Nah kebetulan saya diberikan amanah untuk melanjutkan kepengurusan PPBI Kabupaten Blitar. Nah visi misi saya sebetulnya sederhana sekali. PPBI adalah sebuah lembaga, kita memulihkan karena yang pengurusan dulu itu vakum panjang sehingga bisa dikatakan di antara ranting-ranting itu berjalan sendiri. Nah, untuk kali ini saya mencoba untuk merangkul semuanya supaya menjadi satu kesatuan. Bagaimanapun juga sebuah organisasi itu harus kompak, harus menyatu, saling mengisi, saling memberi, sehingga kedepannya perjalanan sebuah organisasi itu harus tetap baik. Nah, maka dari itu begitu saya terpilih, saya berusaha untuk menyatukan semuanya sehingga eksistensi daripada PPBI Kabupaten Blitar ini bisa terbangun lebih bagus, dan alhamdulillah teman-teman sekarang sudah mulai menyatu dari beberapa wilayah, baik itu Blitar Timur, Blitar Barat, Blitar Utara, Blitar Selatan. Ini sudah saling saling silaturahmi sehingga komunikasi antara ranting khususnya PPBI Kabupaten Blitar sudah terbangun dengan baik, sehingga kedepannya kalau kita ingin mengadakan event itu akan lebih meriah karena semua sudah satu jalan, satu irama. Nah, ini sudah terbukti begitu kepengurusan saya itu sudah pernah mengadakan Pamnas, Pamlok, belum yang lokalan semacam Jemur dan lain sebagainya. Maka dari itu mudah-mudahan nanti kepengurusan ini bisa berjalan dengan baik, kedepannya harus terus semakin baik dan baik. Amin. Iya, Pak Haji. Selanjutnya bagaimana Pak Gigih ini mengembangkan PPBI di Kabupaten Blitar ini ke depannya? Ya, seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa organisasi itu harus berjalan dengan baik, itu kalau pengurus yang di dalamnya beserta anggota-anggotanya itu kompak. Nah, pertama harus kompak dulu, jangan ada dusta di antara kita, jangan saling mencurigai. Nah, kalau semua sudah saling satu irama, ya, untuk mengadakan kegiatan apapun itu akan berjalan baik. Maka dari itu kita mencoba kalau bisa itu 1 tahun itu ada kegiatan. Ada kegiatan, baik itu Jemur bonsai, mungkin Pamlok atau Pamnas, harapannya demikian. Kita sudah programkan itu dan teman-teman yang ada di Kabupaten Blitar sudah sepakat bahwa itu memang harus terlaksana, dan kita mencoba untuk memberdayakan teman-teman yang ada di seluruh wilayah Kabupaten Blitar. Terus ini pengalaman Pak Gigih ini dalam bidang bonsai ini pengalamannya bagaimana ini? Apa ini? Sebetulnya kalau pengalaman saya itu belum banyak, ya belum banyak. Kalau sebagai penikmat itu sudah sejak lama banget ya, sejak saya SMP sudah suka pada tanaman. Kebetulan aja ya mengumpulkan pohon-pohon atau bonsai-bonsai itu ya mungkin sekitar 12 tahun ke belakang ini. Namun demikian kita sebagai manusia harus jangan puas hanya sampai di sini, harus belajar terus, sehingga karena apa? Ilmu itu selalu update, selalu berkembang. Ya mungkin saat ini tren bonsai itu adalah katakanlah model A. Tidak menutup kemungkinan tahun depan sudah berubah lagi. Kalau kita tidak mengikuti update perkembangan zaman akan ketinggalan. Maka bagi saya belajar itu adalah sesuatu yang mutlak, sehingga setiap ada perkembangan teknologi dan sebagainya kita harus mengikuti. Selanjutnya Pak Haji, ini bagaimana ini Pak Gigih ini akan memimpin PPBI untuk menggapai tujuan seperti yang Jiran sampaikan tadi, visi misi seperti itu Pak Haji? Ya, kita sebenarnya untuk kedepannya itu sekali lagi
kebersamaan itu nomor satu. Nomor Nah, satu. untuk meningkatkan keterampilan, kemudian kemampuan teman-teman anggota bonsai, komunitas bonsai di Blitar ini mau tidak mau kita harus belajar. Nah, untuk menuju ke sana kita juga sudah pernah mengadakan semacam pelatihan untuk pendidikan atau sekolah bonsai lah. Ya. Dulu tahun berapa itu Pak Haji? Saya pernah mendengar kalau di sini ada sekolah bonsai gitu Pak Haji. Kalau tidak salah 2 tahun yang lalu itu. 2023, 22 atau pas 22 kalau nggak salah itu. 22. 2022. Siap. Alhamdulillah respon dan animo daripada rekan-rekan yang ada di Blitar ini bagus sekali. Itu pernah diikuti sampai 50 peserta lebih itu. 50 peserta lebih. Dan kita mendatangkan narasumber dari Jakarta, dari Bojonegoro dan banyak itu ya. Saat itu pelaksanaannya selama 10 kali pertemuan. Masing-masing setiap hari Sabtu Minggu. Nah, kemudian minggu dan begitu seterusnya sampai 10 kali pertemuan, dan alhamdulillah hasilnya juga bagus, karena bagaimanapun juga yang tadinya belum mengenal bonsai secara mendalam dengan adanya semacam sekolah bonsai yang tadinya hanya sebagai pendongkel, yang begitu mendongkel kemudian langsung dijual. Nah, dengan ilmu yang didapat itu paling enggak begitu mendongkel dipoles lah sehingga bisa menambah nilai tambah daripada bahan yang dijual tersebut. Siap. Ini kalau ngomongin inovasi ya Pak Haji, ide atau inovasi Pak Gigih ini untuk mengembangkan bonsai di Indonesia ini, khususnya di Kabupaten Blitar ini gimana? Inovasi-inovasi seperti itu. Ya itu tadi, kita harus selalu mengasah dan menimba ilmu sebanyak-banyaknya. Kita harus mengikuti perkembangan pebonsai yang ada, tidak hanya lokal Indonesia, bahkan luar negeri. Nah, trennya itu yang bagaimana, itu harus kita ikuti. Maka untuk menuju ke sana, kita harus banyak inovasi, kreativitas, imajinasi. Nah, itu bisa didapat kalau kita juga mau belajar, mau melihat perkembangan perbonsaian khususnya yang ada di dunia. Saya kira teman-teman sudah tidak asing lagi, sering mengikuti kegiatan tersebut. Bahkan mudah-mudahan nanti ini untuk bulan Juli ini ada kontes tingkat ASEAN yang diselenggarakan di Bali. Tadi Aspak. Di Aspak itu ya. Makanya saya menghimbau pada teman-teman, mengajak, ayo kita mencari ilmu dengan melihat ke sana. Mulai sekarang kita persiapkan, kalau mungkin ada bahan-bahan yang mau ditampilkan, monggo sekaligus menabung biar kita bisa melihat ke Bali. Ya. Oke Pak Haji. Tadi Pak Haji matur kaitannya dengan di sini pernah diadakan sekolah bonsai gitu. Waktu itu narasumber atau mendatangkan dari Jakarta sama sinten nih Pak Haji? Dulu Pak banyak ya, yang diantaranya yang paling senior itu Pak Dani ya. Pak Dani, kemudian ada juga yang dari Bojonegoro apa Tuban wi? Mas ya itu, kemudian ada juga yang dari Nganjuk, kemudian Kondine kayak itu. Banyak kok itu ada, setiap kali pertemuan itu beda. Ya. Setiap kali pertemuan beda narasumber. Karena masing-masing narasumber itu punya keahlian khusus. Sehingga kita mendatangkan itu beberapa narasumber, sehingga teman-teman yang mengikuti sekolah itu paling tidak wawasannya semakin bertambah, tidak hanya satu narasumber. Pak Haji, ini mohon maaf, strategi apa ini untuk meningkatkan kerjasama dengan pemerintah ataupun swasta ini Pak Haji, kaitannya dengan perkembangan bonsai di Kabupaten Blitar khususnya? Memang harapan kami semua, tidak hanya saya pribadi, semua komunitas bonsai itu, kalau bisa bonsai di Blitar itu semakin maju, semakin berkembang. Nah, kita tidak lepas harus bekerja sama dengan semua pihak. Ya, kita harus membuat jaring-jaring ikatan antara beberapa profesi, tidak hanya dengan komunitas bonsai saja, karena bonsai termasuk seni, jadi kita harus juga dengan petani bunga, kemudian juga pengrajin pot, nah bisa juga dengan insan seni yang lain, karena apa? Tidak menutup kemungkinan suatu saat kalau kita ngumpul mengadakan semacam gelaran bersama-sama, itu memungkinkan sekali. Misalnya bonsai ada pameran, kemudian teman-teman petani bunga itu juga mengadakan jualan. Nah, tidak menutup kemungkinan pengrajin pot. Bahkan seni lukis juga salah satu
cabang seni yang mungkin bisa berkolaborasi kalau kita ingin mengadakan pameran serempak itu di bidang seni, saya kira itu akan menambah animo masyarakat untuk melihat. Nah, untuk itu memang sekarang ini saya kira bonsai sudah tidak tidak hanya konsumsi orang-orang menengah ke atas, tapi kalangan bawah juga mengenal, sehingga nanti ke depannya kalau bisa memang perkembangan pebonsai khususnya yang ada Blitar Raya ini semakin semarak, petaninya juga semakin sejahtera. Hal itu bisa ditunjukkan kalau kita saling terkait antara satu dengan yang lainnya. Oh gitu ya Pak Haji. Termasuk dengan pemerintah daerah, kita tidak menutup kemungkinan sehingga bimbingan kemudian arahan dari pemerintah daerah itu sangat-sangat dibutuhkan. Maka dari itu kita harus menjalin kerjasama yang bagus, karena bagaimanapun juga kalau kita ingin mengadakan pameran itu kita juga harus bekerja sama dengan pemerintah daerah. Ya, itu kaitannya izin mungkin ya, bahkan mungkin kita juga mohon bantuan dukungan. Mungkin kalau ada semacam pelatihan itu saya kira di Dinas Pertanian, Dinas Depnaker atau pariwisata mungkin ada alokasi dana-dana khusus yang untuk meningkatkan para petani. Nah, itu kalau kita sudah terjalin kerjasama yang bagus, bisa di-split dananya, kita gunakan untuk meningkatkan pengetahuan daripada komunitas bonsai yang ada di Blitar Raya. Alhamdulillah. Demikian pemirsa apa yang disampaikan Pak Gigi untuk kali ini, mudah-mudahan bermanfaat ya untuk kita semua. Ini jadi kalau dari panjenengan Pak Gigi, pesan-pesan buat teman-teman pemula mungkin, atau mungkin yang sudah lama menggemari bonsai itu, mohon petunjuk atau mungkin ada yang mau disampaikan. Sebuah hasil itu tidak bisa instan. Hasil tidak bisa instan. Itu juga harus melalui proses yang panjang. Intinya jangan lelah untuk berkarya, karena apa yang kita laksanakan hari ini hasilnya pasti di kemudian hari. Nah, maka dari itu marilah senyampang kita masih ada kesempatan, ada waktu, ada kemauan, terus berkarya. Sehingga pebonsai khususnya para pemula jangan patah semangat, jangan malu-malu untuk bertanya, mengembangkan kreativitas. Nah, makanya kita sering-sering berkumpul kalau ada pameran atau apa, ayo kita semua ikut berpartisipasi, sehingga selain pameran sendiri itu nanti akan menjadi lebih meriah, dari para pemula juga bisa menambah wawasan dan ilmu, sehingga kedepannya bisa lebih baik lagi. Karena bagaimanapun juga menurut hemat saya, bonsai itu bisa dijadikan sebagai mata pencaharian. Kalau kita tekuni benar-benar, insya Allah hasilnya pasti ada. Karena itu tadi, kalau kita mau bekerja keras, karena memang bonsai itu tidak bisa instan, kita harus ikhlas, harus sabar, harus telaten. Nah, nanti akan indah pada waktunya. Indah pada waktunya. Jadi kalau ada orang yang mungkin berpikiran investasi itu ada mungkin di tanah, mungkin di emas. Ini kalau dunia bonsai, kaitannya dengan bonsai ini bisa dijadikan investasi, Pak Haji. Insya Allah begitu. Demikian pemirsa bincang-bincang kita di kesempatan ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua, khususnya saya pribadi. Terima kasih Pak Haji atas apa yang sudah disampaikan. Pastinya bermanfaat buat saya dan teman-teman yang lainnya. Pak Haji. Baik pemirsa, demikian yang bisa kami sampaikan. Sekali lagi terima kasih Pak Haji. Sami-sami. Terima kasih. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.